Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Guru Hebat Negara Kuat. Sebelum kita lanjut, saya menginginkan Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin, terima kasih. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun. Dan semoga kita semua selalu terhindar dan terlindung dari wabah virus corona, serta wabah ini segera beranjak dari negeri tercinta kita ini, Indonesia. Sebelum saya lanjut pembahasan kita, jadi pembahasan kita kali ini pembahasan tentang bab 2 ya. Nanti sebentar kita akan masuk pada bab 2, tapi sebelum kita masuk pada bab 2, saya akan memberikan sedikit ingatan kepada Anda tentang materi yang sudah dibahas pada bab 1 lalu ya. Jadi teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur berikut ya. Jadi teks laporan tersebut terbagi menjadi 3 susunan, disusun dengan struktur yang 3 ini ya. Pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Saya yakin Anda sudah mengerti dan memahami karena pada pertemuan kita yang sudah berlalu itu sudah saya berikan penjelasan dan pemahaman tentang teks laporan hasil observasi. Yang kedua, pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Jadi ditulis semua ini ya. Ketiga, deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan kata frasa nomina atau frasa nomina ya. Pembentukan nomina dan verba turunan dan dengan afiksasi. Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi serta kalimat simpleks dan kompleks. Pada penjelasan semua ini sudah saya berikan penjelasan secara menyeluruh dan sudah saya berikan contoh kepada Anda pada pertemuan yang lalu. Jadi silakan cek di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya pada video-video saya ya. Bab 2. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Apa sih eksposisi tersebut? Eksposisi itu seperti menceritakan ya. Eksposisi. Kita menceritakan. Pernahkah kamu mendengar seorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu, misalnya kamu mendengarkan penjelasan dari seorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ya lebih kurangnya eksposisi tentang penjelasan atau penceritaan ya, menceritakan. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Pada pembelajaran ini kamu akan belajar tentang pertama menginterpretasi makna dalam eksposisi, yang kedua mengembangkan isi eksposisi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan eksposisi. Yang keempat, menyusun teks eksposisi dan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Ini adalah peta konsep dari pembahasan ya, pembahasan bab 2. Silakan dilihat ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan di pause. Berikut pembahasan bagian pertama A. Menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini bisa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenis lainnya.
Untuk dapat memahami teks eksposisi dengan baik, lakukanlah aktivitas pembelajaran berikut ini. Perhatikan ya. Mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Silakan kalian baca ya. Ditulisin semua ya. Jangan ada yang dilewatkan. Baca ya. Ini contoh teks eksposisinya ya. Sekarang cobalah lanjutkan analisis isi pidato di atas dengan mengisi tabel berikut. Silakan ya diisi. Jadi di sini diminta Anda untuk menulis pendapat yang disampaikan pada teks tersebut serta argumen yang disampaikan. Argumen itu yang disampaikan oleh teks tersebut ya, dalam teks tersebut serta rekomendasi. Saran ya. Rekomendasinya seperti apa? Nah, membedakan fakta dan opini. Perlu Anda ketahui, fakta itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah hal yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Paham ya? Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Jadi itu ya maksudnya ya. Coba kamu perhatikan contoh kalimat berikut untuk kalimat fakta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana ya, dan tahanan di Indonesia yang orang diantaranya terkait kasus narkoba. Jadi itu sebuah fakta ya. Ini fakta bahwa ini benar adanya ya, karena disertai dengan data-data ya, data-data penting ya. Opini ini hanya sekedar pendukung ya, pendukung dari fakta tersebut. Sebenarnya untuk fakta saja, untuk opini tidak perlu ya. Menurut saya sendiri tidak perlu, karena sudah ada fakta yang menjelaskan lebih jelas dan lebih baik lagi. Tapi karena di sini harus menggunakan opini, maka di sini hanya sebagai pendukung saja dari fakta di atas ya. Paham ya? Nah, pada beberapa teks yang kita lewatkan tadi di atas. Silakan kalian temukan kalimat faktanya seperti apa. Jadi contoh ya, contoh teks 1. Contoh teks 1, kalimat faktanya, jika itu pada teks 1, jadi kalian harus tulis teks 1. Kalimat faktanya apa, kalimat opininya apa. Begitu juga teks 2 dan seterusnya. Begitu pada nomor 2 dan seterusnya. Jangan lupa ditulis ya nama teksnya apa. Jadi ini ditulis juga ya. Ini sengaja sudah diberi sedikit judul ya, agar Anda lebih mudah mengerti dan memahami. Kan tetapi jika ada hal yang sulit dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab. Tugas 1. Temukan pendapat dan argumen yang disampaikan penulis dalam eksposisi di atas dengan mengisi tabel berikut. Jadi yang tadi, yang ini ya, dari bawah sini hingga ke atas yang tadi pertama, itu silakan Anda temukan pendapatnya seperti apa, argumennya seperti apa.
contoh ya. Saya berikan contoh sedikit tentang pendapat ya. Nah, ini contoh pendapat ya. Contoh pendapat ya. Dan ini contoh argumennya. Ini juga contoh argumennya, bisa juga kita ambil hanya sedikit atau hanya di sini saja kita ambil bisa, atau dari sini kita bisa ambil. Paham ya? Itu contohnya, contoh sedikit. Rangkailah pendapat dan argumen yang kamu temukan dalam sebuah kalimat yang singkat dan jelas. Buatlah ringkasan teks upaya melestarikan lingkungan hidup di atas. Jadi, gagasan pokok paragraf. Nah, sini saya akan memberikan contoh. Paragraf itu artinya diawali dengan huruf kapital ya, dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi maksudnya diawali dengan huruf kapital, masuk ke dalam sedikit seperti ini ya. Ini namanya satu paragraf ini ya. Ini namanya satu paragraf ya. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ini satu paragraf dan ini adalah satu kalimatnya. Paham ya? Ini satu kalimat ya. Ini satu paragrafnya dan ini adalah satu kalimatnya. Paham ya? Contoh. Jadi inti dari paragraf ini kita cari pokoknya. Pokoknya artinya di sini paragraf ini membahas tentang apa? Kita baca bersama ya. Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk mengatasi nasibnya. Lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai hembusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang di dalamnya hanya tinggal menjadi suatu memori. Nah, di sini pada paragraf ini membahas tentang rusaknya sebuah lingkungan, ya. Jadi gagasan pokoknya tentang kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi sebuah memori. Jadi di sini intinya tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Jadi dari pokok ini, gagasan pokok ini disusun menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah satu paragraf. Ini ya, mudah kan? Jadi silakan Anda buat saja contoh ya. Anda buat saja satu permasalahan inti kerusakan lingkungan atau sholat 5 waktu. Nah, di situ Anda bisa memberikan sentuhan pada paragraf tersebut yang membahas tentang hal itu ya. Paham ya? Itu contoh sedikit ya. Dan ringkasan dari paragraf tersebut ya. Ringkasan itu Anda mengambil hal-hal yang menjadi pembahasan penting dalam paragraf tersebut ya. Seringkali teks eksposisi diikuti dengan rekomendasi untuk memecahkan permasalahan yang dibahas. Agar dapat memahami rekomendasi yang tepat sesuai dengan permasalahan dalam eksposisi, kerjakan tugas berikut. Jadi, Anda harus mengerjakan tugas ini juga ya. Datalah rekomendasi yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Temukanlah permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Buatlah rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Lengkapi rekomendasimu dengan argumen yang mendukung. Jadi di sini Anda diminta, nomor 2 ini ya, nomor 1-nya Anda diminta untuk mendata rekomendasi yang disampaikan penulis dalam teks-teks yang sudah kita lewati tadi. Nomor 2, temukan permasalahan. Jadi Anda harus mencari sebuah permasalahan
yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar Anda. Contoh, membuang sampah sembarangan. Contoh ya seperti itu ya. Dan buatlah rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi Anda membuat sebuah rekomendasi, saran ya, agar orang-orang tidak lagi membuang sampah sembarangan ya, dibuatkan tempat sampah. Itu ya contohnya seperti itu. Lengkapi rekomendasimu dengan argumen yang mendukung. Jadi sini alasan ya, kenapa Anda harus membuat rekomendasi tersebut, dan karena ya contoh ya tadi, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, pemerintah harus membuatkan, atau pemerintah desa harus menyediakan tempat sampah di setiap kompleks yang ada. Karena dengan masyarakat membuang sampah, jadi ini sudah masuk pada argumen ya. Karena dengan masyarakat membuang sampah pada tempatnya, maka kebersihan akan terjaga dan kesehatan akan terjamin. Karena tidak kotor ya, seperti itu. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dengan selesai. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.